Saya di ruqyah, tapi ternyata saya nggak kesurupan. Dan ustadznya itu bilang kalau ada jin yang suka sama saya. Dan ustadz tersebut pun jadi tumbalnya. Udah ada 3 ustadz yang meninggal. Oke, Bang Haji, ini gimana nih rasanya hidup bersama Kak Mariam setelah tahu ternyata Kak Mariam ini punya kisah seperti ini loh? Awalnya sih kaget gitu. Kaget. Tahu kayak gitu setelah menikah. Kan aku sempat dikasih surat dari jinnya. Surat itu dalam bahasa Arab gundul loh. Jadi aku minta bapakku ngartiin. Bi, assalamualaikum, minta tolong diartiin ini gitu. Terus bapakku bilang ada beberapa part Abi nggak paham gitu. Karena bahasanya puitis sekali. Ini bahasa Arab yang sangat puitis gitu. Yang udah beda nih grade ya gitu. Itu bukan tantangan kata manusia pada umumnya gitu. Posisinya waktu itu gue duduk bersama dengan tim kreatif, lalu ada Mariam lah masuk ke dalam ruangan tersebut. Sampai akhirnya dia tuh cerita lah semua runtutan ceritanya, jelang kayak udah 15 menit kita ngobrol, tiba-tiba tuh AC kantor tuh panas. Karena di momentum itu dia nyebut nama sosok itu berkali-kali. Kurang lebih 2 tahun yang lalu kita pernah kedatangan seorang narasumber perempuan bernama Mariam, di mana dia bercerita bahwa semasa hidupnya, bahkan sampai saat ini, dia dibelenggu atau diikat oleh sesosok jin kafir. Saya di ruqyah, tapi ternyata saya nggak kesurupan. Dan ustadznya itu bilang kalau ada jin yang suka sama saya. Dan ustadz tersebut pun jadi tumbalnya. Udah ada 3 ustadz yang meninggal. Yang diyakini oleh beberapa ustadz juga kalau jin ini sudah ada dari zaman Nabi Sulaiman. Nah, yang lebih mirisnya lagi, beberapa ustadz yang mencoba untuk menangani Kak Mariam ini berakhir meninggal dunia. Dan hari ini Kak Mariam akan hadir bersama kita lagi untuk melanjutkan kisahnya kembali di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada Kak Mariamnya. Kita sapa dulu aja. Kak Mariam, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya, sampai saat ini masih sehat ya Kak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Kak, gue tuh inget banget waktu pertama kali Kak Mariam datang dan cerita di sini. Gue dan beberapa tim Lentera Malam itu mengalami beberapa kejadian yang udah kita ceritain juga ya di part keduanya Kak Mariam. Nah, tentunya pertanyaan pertama dari kita, apakah sosok jin ini itu masih ada dan masih mengganggu Kak Mariam? Tentunya itu dia tuh masih ada. Karena sebelumnya tuh akhir-akhir ini ya, itu tuh sering banget kalau di rumah itu kan, kalau kita tidur kan malam kan suka digelapin ya. Kadang tuh suka ngerasa tuh kayak ada berbentuk kayak manusia gitu. Tapi dia bolak-balik gitu. Terus setengah rep-repan tuh kayak orang liatin ke aku. Kadang juga dimimpiin Kak. Dimimpinya tuh kayak, kamu setia kan sama aku, kamu mau ikut aku nggak? Dia ngomong seperti itu. Oke. Iya. Jadi kayak masih apa ya? Ini benar-benar diikutin banget ya kayak. Udah Diikutin benar-benar banget. diikat banget ya. Iya, diikat banget. Dan jujur ya Bang ya, untuk sampai saat ini tuh saya tuh belum tahu ya ada perjanjian apa di balik kejadian saya itu. Saya juga belum tahu. Belum ketemu, titik temunya tuh belum ketemu banget. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Nah, Kak Mariam kan setelah kejadian keguguran itu, rencananya mau umroh nih. Apakah itu sudah terlaksana, Kak? Waktu itu kan sempet ya ngabarin ya, 2024 ya, kalau nggak salah tuh. Aku sempat ngabarin ke Bang Jamal kan, kalau misalnya di bulan apa gitu aku pengen umroh kan. Ternyata Bang, sebenarnya uangnya tuh udah masuk. Ternyata ditipu Bang, Bang. Aku tahu ditipunya itu karena dapat bisikan dari dia. Oke. Jadi dia tuh ngebisikin ke aku 1 bulan sebelumnya apa beberapa minggu sebelumnya. Dia bilang, kamu nggak bakalan bisa ke sana. Kamu udah ditipu. Oh, berarti Kak Mariam udah tahu duluan ya? Iya. Kalau Kak Mariam lagi Tapi ditipu. akhirnya aku cari tahu kan.
bener nggak nih Mm-mm. kalau misalnya dia nipu aku, pihak agennya itu. Pas aku cari tahu ternyata aku ditipu. Beneran terjadi. Beneran Apa yang terjadi. ada di bisikan itu? Iya. Oke. Dan tahu nggak Kak? Apa? Pas aku cari tahu, terus agennya itu bilang, tim yang lain ya, dia ngomong kayak gini, kok kakak bisa tahu dari mana? Dari mana kok kakak bisa tahu dari mana? Terus aku bilang, kalian nggak bisa nipu aku, karena aku udah ada feeling, aku gituin aja. Padahal itu bisikan dari jin Dimriyat ini ya? Iya. Oke, itu tadi sedikit cerita ya dari Kak Maryam, dan nanti juga kita akan mencoba untuk interview bareng sama suaminya Kak Maryam. Nah, ya udah buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya Kak Maryam, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri kita mulai. Jadi Bang, di tahun 2024, setelah 2 tahun dari podcast itu kan, itu tuh aku memang udah ada niatan mau umroh. Dan aku sempat ngabarin Bang Jamal juga kan, kalau misalnya aku pengen berangkat kan. Betul. Aku lupa di bulan apa, pokoknya pas di hari H-nya itu, sebulan sebelumnya atau beberapa minggu gitu ya, aku malamnya itu mau tidur, itu dapat bisikan. Nah, bisikannya itu berisi suara cowok bener-bener ngebas banget, bener-bener berat banget. Apa kamu nggak akan kesana? Kamu udah ditipu. Dia bilang begitu. Nah, udah seperti itu, aku kayak, mungkin halusinasi gitu ya. Tadinya sempat aku mengabaikan gitu, terus aku mencoba untuk tidur, tapi tidur aku nggak nyaman. Iya. Sampai jam 3 pagi aku bangun, terus aku nggak tidur lagi. Terus aku masih mikirin kata-kata yang tadi gitu. Maksudnya nggak akan kesana dan aku ditipu tuh maksudnya apa ya? Terus akhirnya aku cari tahu kan. Aku cerita lah ke temen. Terus sama orang-orang terdekat juga kan. Coba deh kamu mau ada niatan apa? Mau pergi kemana? Coba deh. Nggak tahu kenapa tuh langsung kayak tek. Oh aku pengen pergi umroh ya. Nggak tahu tuh feeling itu. Coba deh aku nanti cek gitu. Pas aku coba cek, tadinya Bang bener-bener dirahasiain banget gitu. Kayak aku tuh nggak boleh tahu tentang agen itu kan. Terus akhirnya aku cross check, aku bener-bener aku paksa gitu ya. Ternyata aku ditipu. Dan itu gagal. Nah udah kayak gitu, memang bukan jalannya aku kali ya. Mungkin saat itu Allah belum memanggil gitu. Nah udah saat itu pihak itunya nanya, kok kamu bisa tahu? Kamu dapat informasi dari mana? Enggak, aku udah ada feeling aja. Padahal mah kalau bukan karena dia, aku nggak bakalan tahu sampai sejauh itu gitu. Ya insya Allah sih Bang, tahun ini ya doain ya, semoga bisa terlaksana dengan baik. Amin. Dan akhirnya Bang, pihak agen itu kayak mereschedule ulang. Insya Allah ya, kalau emang Allah memanggil. Tahun ini antara akhir sama awal tahun nanti. Oke, berarti mereka masih mau tanggung jawab ya? Masih mau tanggung jawab, nggak lari gitu aja. Oke. Nah Kak, waktu itu kan ada kejadian nih Kak, sekitar 3 bulan akhir-akhir inilah gitu. Setiap malam itu kan lampu selalu dimatiin kan kalau mau tidur itu. Nah udah kayak gitu, aku selalu kayak ngelihat kan, jadi lampu depan sama lampu tengah yang tempat aku tidur kan, rumahku kan kontrakan kayak gitu ya Kak ya, selalu dimatiin kan. Kadang tuh suka ngeliat kayak bentukan bayangan tubuh manusia gitu, sama kayak orang ngeliatin aku. Dan itu setiap mau tidur, tapi nggak tahu deh kalau suami aku ngeliat apa nggak, aku nggak tahu. Nanti kita tanyain ya. Nah udah kayak gitu, pas mau tidur
selalu aja gitu rep-repan. Mm-mm. Kan aku pernah bilang kan sama kakak kan kalau misalnya tidur mau nyaman gitu, aku nggak hadap-hadapan sama suami. Oh iya. Selalu kaki ketemu pala. Oh iya. Oke. Ya gitulah pokoknya lah gini. Itu baru bisa tidur kan. Nah aku ngelakuin kayak gitu kan biar bisa tidur, tapi ternyata nggak, rep-repan. Itu setengah sadar, aku kan tidur ngadep gini, kayak ngeliat gitu. Dan itu bentuk wajah, tapi nggak kelihatan matanya, kayak samar gitu sih. Tapi kelihatan bentuk wajah gitu. Dan itu selalu setiap malam. Dan akhir-akhir ini juga sering dimimpiin, Kak. Apa mimpi? Mimpinya tuh kayak berulang kali tuh ditanya. Nggak tahu lucid dream atau gimana ya, aku nggak ngerti ya. Tapi tuh memang itunya tuh wajahnya tuh dia lagi gitu. Nah udah kayak gitu, di dalam mimpi itu tuh dia selalu nanya kayak, kamu mau ikut aku nggak? Kamu setia kan sama aku, ikut aku yuk. Aku bakalan bisa menjamin deh kehidupan kamu. Dia selalu ngomong kayak gitu di dalam mimpi, dan itu berulang dan membuat aku nggak nyaman. Iya. Kadang aku kebangun jam 2, jam 3, dan itu membuat aku nggak nyaman banget. Dan pernah Kak waktu itu aku kan muak banget ya, kayak di rumah kadang aku sama suami, aku minta sama suami itu boleh nggak aku main, kalau nggak kita main yuk ke rumah temen aku gitu. Nah pernah lah aku main ke rumah temen, mainnya itu dari siang sampai nggak begitu malam sih. Dan pas di rumah temen itu kan dia rumahnya tingkat ya Kak ya. Kayak aku tuh baru nyampe, terus kan kita ngobrol-ngobrol kan, istrinya, anaknya, kita tuh kayak berteman gitu. Terus sama ada satu lagi teman aku yang perempuan itu. Terus maghrib itu kayak ngerasa tuh di atas itu padahal nggak ada orang, kayak orang jalan, kayak dek gitu. Dan pernah juga sebelum aku main kan ke rumahnya dia, aku sempet telepon dulu kan. Tuh dia aku teleponan sama dia, itu rumahnya itu ada ledakan Kak, kayak dar. Nah dicari kan sumber ledakannya itu, takutnya gas tetangga atau enggak gasnya dia gitu ya. Pas dicari tahu, nanya ke tetangga nggak ada, tapi denger Nggak ada apapun. nggak ada apapun yang meledak, tapi denger. Temen juga denger gak? Denger, tetangganya dia aja denger. Makanya bingung. Sampai sekarang sih jadi misteri. Temen aku kan bilang, ini ada ledakan nih di rumah aku. Biasanya nggak pernah kayak begini, kata dia. Kok pas nelfon lu kok ada ledakan ya? Nah, terus aku bilang, kok aku juga bingung harus mau ngomong apa gitu. Ya udahlah aku matiin aja deh teleponnya, kataku kan gitu kan. Ya udah aku matiin tuh Kak. Sebelumnya itu nggak pernah Kak. Pas aku telepon tuh ada ledakan kayak gitu tuh belum pernah terjadi kayak gitu Kak. Tapi menurut feeling Kak Mariam itu ya yang ngelakuin jin itu. Aku berusaha untuk berpikir logis ya, kayak mungkin aja gas atau enggak balon ya kan. Tapi nggak mungkin segede itu. Dan kedengeran. Iya. Dak. Dan tetangganya juga denger. Yang tadinya dia mau datang ke sini tapi nggak jadi Kak. Nggak bisa ya? Nggak bisa dia. Dan ada lagi Bang kejadian di rumah. Waktu itu kan aku lupa hari apa, tanggal berapa aku lupa. Aku tuh biasa ya bangun itu nggak terlalu pagi dan nggak terlalu siang, ya kan. Aku biasalah ibu rumah tangga kan, kayak nyapu, ngepel kayak gitu. Terus aku kadang tuh suka iseng Bang di rumah Bang. Akhirnya aku pengen jajan, coba pengen beli sayur kan. Kan aku pikir kayak kalau misalnya aku masak kan suami aku tinggal makan kan ibaratnya. Aku belilah tuh sayuran ke tukang sayur. Nah memang jaraknya itu nggak terlalu jauh Bang antara rumah aku sama tukang sayur ini. Aku belanja lah kebutuhan 30 menit Bang aku tinggal Bang. Padahal itu sebelum aku berangkat itu udah rapih semua, udah aku kunci kan. Udah aku kunci. Pokoknya udah rapi lah. Aku tinggal 30 menit aku balik lagi. Sebenarnya feeling tuh udah nggak enak. Kayak nih
ada apa lagi nih. Udah punya feeling kayak gitu, dan inisiatif muncul pengen coba rekam Terus sebenarnya tuh ngerekam tuh sambil gemeter. Pas mau dibuka kok kuning ya, perasaan nggak numpain apa-apa ya, kan di situ kan tempatnya Al-Quran bang, itu nggak mungkin kan. Aku cium, kok bau ya. Udahlah, aku rapiin aja lagi. Sempet di hati tuh kayak ngerasa begini gitu. Kok muncul kejadian ini lagi, tapi pengen cerita ke suami, tapi takut dia kepikiran kan, takut dia kenapa-napa di jalan, mikirin kan. Jadi aku pendam sendiri bang. Aku buru beresin ya kan, daripada terjadi sesuatu yang ada lagi gitu. Aku beresin. Nah aku sambil ngomong gitu, udah napa capek nih beberes ya kan, udah capek ngepel lagi, udah dong jangan kayak gini. Nah udah deh tuh bang, akhirnya nggak ada lagi bang, alhamdulillahnya. Dan aku selalu berdoa semoga jangan terjadi pup itu lagi gitu. Karena capek banget bang, udah beresin rumah, beresin lagi. Iya. Padahal nggak melihara kucing, nggak melihara binatang lah ya di dalam rumah. Karena kan rumah kita kan kontrakan bang, sempit lagi juga kan. Di situ kan ada larangan untuk membawa hewan kan. Gak mungkin kan kita pelihara hewan. Di kontrakan itu dilarang ya? Dilarang. Dilarang. Dan ada kejadian lagi bang, yang lebih gak masuk akalnya lagi. Iya. Kan kalau suami aku kan ngasih uang ke aku kan langsung di tangan aku. Nah dia udah berangkat nih bang. Lagi-lagi dia pas kerja kejadian itu muncul. Dia udah berangkat siang menuju sore kalau nggak salah. Kan aku kan iseng di rumah tuh, aku biasa tukang bebenah, aku beresin lah. Terus aku mau cuci kan sepatu kan. Aku lihat kok ada duit ya. Tapi duitnya itu 50 ribuan yang model 2015, bukan yang model terbaru. Itu dilecek-lecek di situ. Aku giniin kan, ini uang mainan apa bukan ya? Tapi aku coba ingat-ingat lagi gitu, berpikir logis lagi nih. Apa aku naruh duit di sini? Tapi kayaknya nggak mungkin. Sampai aku naruh duit di sini, kayaknya nggak mungkin. Langsung tuh bulu kuduk tuh merinding tuh. Udah, aku kasih orang random. Udah amat, biar ibaratnya itu 50 ribu. Nih bang, buat abang deh. Kayak misalnya pemulung tuh di jalan nih buat abang. Dia bengong aja. Pemulung tuh ngeliatin saya. Ini benar mbak dikasih buat saya? Iya. Nggak saya ceritain kalau, saya nggak ceritain ke pemulung itu kalau duit itu begitu-begitu, nggak. Udah kasih orang random. Saya nggak tahu efek ke orang itu apa. Saya nggak peduli, maksudnya biar nggak aku ambil lagi gitu. Iya. Tapi benar-benar Kak Mariam nggak tahu tuh apa yang terjadi selanjutnya ya? Nggak kepikiran ini bakal terjadi apa ya, nggak kepikiran ke situ sih. Cuma pengen uang itu jangan aku simpen, jangan aku pakai lagi, karena aku berpikirnya kalau misalnya gue pakai uang ini bakalan ada kejadian lagi nih. Aku cuma berpikirnya cuma kayak gitu doang. Nah, seperti yang gue infoin di awal, kita juga sudah mendatangkan suaminya Kak Mariam sebagai saksi terkait kisah dari Kak Mariam yang selama 27 tahun diikat oleh sesosok jin kafir. Dan kita akan tanya-tanya sedikit apa aja sih yang terjadi dari awal pernikahan sampai saat ini. Oke, di sini udah ada Bang Haji. Bang Haji, apa kabar Bang? Baik bang, alhamdulillah. Oke, Bang Haji, ini gimana nih rasanya hidup bersama Kak Mariam setelah tahu ternyata Kak Mariam ini punya kisah seperti ini loh? Awalnya sih kaget gitu, kaget. Cuman dia tahu kayak gitu saya setelah menikah. Taunya setelah menikah? Setelah menikah. Itu pun beberapa bulan lah baru dia cerita. Baru cerita kalau dia dihitung sama jin. Saya juga awalnya percaya nggak percaya. Percaya nggak percaya. Cuman
alhamdulillah gangguannya nggak begitu banyak sih. Nah, sosok jin yang mengikat Kak Maryam ini kan bisa dibilang posesif banget ya, Mas ya. Pernah nggak ada kejadian ekstrim yang dialami sama Mas Aji ketika sudah menjadi suaminya Kak Maryam? Kalau kejadian ekstrim itu paling masalah kopi paling. Oh ya, oke. Aku inget tuh kopi. Gimana tuh kopi. kalau versi Mas Aji tuh? Ya pada waktu itu pagi jam berapa itu saya lupa ya. Saya minta bikinin kopi sama Maryam. Dibuatin sama dia. Saya ke depan, nggak lama dia ngomong, "Nih Mas kopinya." Udah jadi. "Oh iya bentar, taruh dulu aja di situ dekat TV." Taruh sama dia. Selang berapa menit saya ke dalam mau minum tuh kopi, tiba-tiba udah habis kopinya itu. Sampai ke ampas-ampasnya. Iya. Sampai ke ampas-ampasnya. Saya curiga, maksudnya pengen nuduh ke dia, cuma kan nggak mungkin. Sedangkan kopi itu baru jadi. Belum lama jadi, ibaratnya masih panas lah. Keduanya sempat bengong tuh. Ya udahlah, mungkin dia juga pengen kali. Oke. Si Tapi jinnya itu. berarti jinnya ini minum kopi ya? Ya kemungkinan. Sama ada juga cerita waktu pada saat itu sebelum tidur Bang ya. Itu saya ngobrol panjang lebar ngomongin bapaknya dia nih. Ngobrol. Saya lupa tuh ngomongin masalah apa itu. Tiba-tiba galon, kan saya di kontrakan pakai pencetan yang elektrik tuh. Iya. Saya lagi ngobrol, tiba-tiba cup yang pompanya itu lepas dari galon itu. Pas dari itu kata dia, udah. Tanda katanya. Gak usah diomongin lagi. Setelah itu, iya. Tapi kenapa? Maksudnya kan lagi ngomongin maaf bapaknya Maryam gitu. Kenapa bisa berpikiran kalau itu ya gangguannya sampai ke yang dilakuin sama jin itu gitu? Soalnya sih kalau menurut saya Bang ya, itu antara dua sih. Ya kan kalau kita berpikir secara Islam kan nggak mungkin kan roh itu bisa kembali lagi gitu ya. Pasti kan itu ulah jin kan. Tapi kok ngerasa tuh kayak kok ada itu gitu. Dan sampai sekarang itu masih menjadi misteri. Pas saya ngomongin bapak saya lagi ngomongin berdua nih tentang yang uang itu, yang pas saya masih ketemu bapak saya tuh yang uang dari bapak saya dikasih ke saya, tahu kan? Tahu. Saya lagi ngomongin itu ke suami saya, nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba itu bukan nyopok sih, kayak lepas dari, maksudnya nggak jatuh ke bawah, jadi kayak lepas begini aja ngegantung dia. Gantung gitu kan. Kalau kita berpikir logis itu nggak mungkin kan kena angin. Ibaratnya kayak disenggol dia. Tapi langsung feeling tuh langsung oh nih kayaknya dia nih. Oke. Nggak tahu kenapa mengarah cerita ke bapak kok dia hadir gitu. Lanjut di episode sebelumnya kan juga kalau nggak salah ya Bang Aji ini pernah ada kejadian nih kepleset di kamar mandi ini. Masih inget gak Bang Aji? Iya, awalnya kamar mandi ya buang air kecil lah. Tiba-tiba kayak ada nyelengkat. Begitu duduknya jatuh. Jatuh duduk. Saya sempat diam, aduh sakit ini. Gak minta tolong ke saya. Gak minta tolong ke dia. Ya udah akhirnya saya bangun. Dia kaget kira suara apa gitu ya. Aduh. Saya mau banyak cerita, udah nggak usah dibahas. Ini kali, mungkin dia kali keseneng apa gimana. Oh, tapi Mas Aji itu langsung berpikir ya. Iya ke situ Pak. Kencingnya itu. Berapa kali kejadian kepleset? Alhamdulillah baru sekali. Jangan berkali-kali. Jangan. Ada lagi nih Bang kejadian waktu itu gue lagi di rumah. Pada waktu itu si Maryam ini minta antar ke daerah Bogor lah, ke rumah orang tuanya. Sampai sono, kira saya kan nggak nginep ya. Akhirnya dia mau minta nginep. Otomatis. Tadinya saya mau nginep, cuman pikiran nggak usah lah. Dia doang yang nginep, si Maryam doang yang nginep. Saya balik ke kontrakan. Jam berapa itu? Jam 9 apa jam 10 itu. Saya balik. Terus saya nggak langsung tidur. Main HP dulu, lihat video. Kok saya udah ngerasa di dapur kayak ngerasa ada orang gitu. Kayak lagi bebenah. Tadi saya mau pikiran ke Maryam. Cuman saya pikir Maryam kan lagi di Cibinong lagi nginep ya. Terus siapa ya saya bilang.
apa hewan apa-apa. Ya udahlah biarin lah. Saya biarin aja, mungkin dia ditinggal sama Maryam. Oke, jadi langsung kepikiran lagi itu sosok Iya. dia itu. Soalnya kayak ada orang lagi bebenah segala macem di dapur itu. Kayak gitu. Nah, kalau ngelihat sosoknya secara langsung pernah gak? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum ya. Belum. Dan jangan sampai kejadian ya. Jangan sampai. Karena pasti ngeri banget itu. Nah, pandangan sebagai suami nih, ada gak sih kejadian melihat Kak Maryam ini bertingkah laku beda atau seperti bukan Kak Maryam gitu? Alhamdulillah sih belum sih. Belum. Belum ditunjukkan lah ibaratnya. Nah, tadi kan Kak Maryam itu sempat cerita kalau setiap malam mau tidur selalu digelapin lampu dan di situ dia melihat ada sosok si jin ini nih. Bang Haji lihat juga? Enggak ngelihat. Nggak ngeliat ya? Alhamdulillahnya kagak ngeliat. Alhamdulillahnya nggak Cuman ngeliat ya? kayak ada perasaan gimana gitu. Mm-mm. Apa kayak dia merhatiin atau gimana gitu aja sih malam ini. Nah, terus sebagai suami nih, Mas, apa aja nih yang udah dilakuin untuk proses penyembuhan Kak Maryam? Ya paling berobat rutin, sama berdoa lah, sholat, sama udah berusaha ke beberapa ustadz, 40 ustadz, cuman masih ini Belum ada kejelasan belum ada lagi. kejelasan. Oke. Nah, setelah 2 tahun ketika gue pertama kali dengar ceritanya Kak Maryam hingga saat ini, jujur memang gue itu belum menemukan kasus yang sama seperti Kak Maryam. Atau mungkin teman-teman boleh sharing juga yang pernah ngalamin kejadian yang serupa ya di kolom komentar. Karena coba kita bayangin guys, selama 27 tahun terikat oleh sesosok jin kafir ini pasti sangat-sangat mengganggu kehidupan Kak Maryam ya. Dan kisah dari Kak Maryam ini akan dijadikan inspirasi ke film layar lebar. Yang ternyata hal tersebut justru menimbulkan cerita baru guys. Karena kalau yang dari gue dengar saat proses pembuatan filmnya itu juga ada kejadian yang dialami sama beberapa orang yang terlibat dalam film tersebut. Nah, berikut kesaksian dari mereka. Pertama kali gue ngeliat kontennya Maryam itu tuh di YouTube di jam 11 malam gitu, berdua sama Jody. Kita nonton lah sepanjang cerita itu dan menurut kita menarik banget. Kenapa menarik? Karena belum pernah ada orang yang sampai detik ini punya cerita kayak Maryam yang beneran diikutin dan bener-bener kayak hidupnya nggak bisa tenang sebenarnya. Itu yang bener-bener bikin gue makin kayak serem banget ya dan kasihan banget. Tapi waktu momentum pertama kali gue ketemu sama Maryam, posisinya tuh di kantor. Dan ya seperti yang kalian tahu, kantor kita kan emang dingin banget. Posisinya waktu itu gue duduk bersama dengan tim kreatif, gue, Jody dan juga ada penulisnya. Lalu ada Maryam lah masuk ke dalam ruangan tersebut. Gue kayak ngerasa enggak kok, aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Kayak nggak ada yang terjadi juga gitu loh. Semuanya normal-normal aja. Sampai akhirnya dia tuh cerita lah semua runtutan ceritanya. Bahkan di momentum itu dia sampai nulisin semua urutan. Jadi urutan dari dia lahir, terus udah kayak gitu dia gimana. Itu tuh ditulisin sama dia dan ibunya. Jelang kayak udah 15 menit kita ngobrol. Tiba-tiba tuh AC kantor tuh panas. Gue ngomong dong, gue WhatsApp, gue bilang AC-nya panas ya, gue bilang kayak gitu. Kenapa AC-nya panas? Karena gak mungkin AC kantor ini tuh dingin banget dan sentral gitu. Terus tiba-tiba penulisnya juga nge-WhatsApp gue kayak, Ca udahan yuk. Karena di momentum itu dia nyebut nama sosok itu berkali-kali. Gue sampai ada adegan keluar lagi, gue nanya ke resepsionis, gue bilang kayak, ini AC-nya tuh rusak ya, belum diservis gitu, kenapa gitu kan. Terus gue balik, tiba-tiba semuanya pada sepakat di dalam grup ngechat gitu kayak, udahan aja yuk, udah gak enak. Menurut gue pribadi, gue tidak merasakan apa-apa soalnya. Akhirnya kita udahan interview dan ngobrolnya waktu itu sama Maryam. Terus besokannya gue balik ke ruangan itu, gue cek AC-nya dan aman aja. Cuma memang abis itu
Besokannya gue gak enak badan, kayak orang mau demam gitu loh, gimana sih. Terus gue sampai nanya ke Jody, gue bilang gue ada salah ngomong ya kemarin atau apa yang salah gitu dari omongan gue, karena gue purely cuma interview aja atau gue mengusik atau apa tuh gue nggak tahu. Oke, nama saya Azakina Lubis, saya sutradara dari film Mariam. Nah, ini malah sebelum syuting. Ini sebelum syuting. Ini aku nggak tahu ya, sebelum kita interview Mariam, aku ngomong sama Lele, lagi ngobrol. Nah, Lele udah pernah ketemu sebelumnya, penulis ya, Lele. Dia cerita, dia ngomong bang, dia kadang-kadang takut kalau dia omongin. Kenapa? Kalau ketemu orang takut, katanya kalau orang yang habis nanya-nanya dia sakit orangnya. Oh masa sih? Kayak gitu kan? Nah oke, kita ketemu hari itu. Nah saat itu aku lagi ada project lain, dan itu situasi aku lagi break gitu, makanya diisi schedule-nya hari itu untuk interview Mariam langsung gitu di kantor VMS. Nah saat interview itu terus terang pulang kok rasa badan lemas, sampai ada, padahal besok aku harus ke lokasi pagi hari, itu jam 1:30 atau jam 1 itu kayak menggigil. Padahal hujan enggak, AC juga enggak yang terlalu dingin di kamar, tapi menggigil. Sampai mandi pun keluar menggigil. Sampai ke lokasi syuting waktu itu kayak berat badan, kayak malas bergerak atau apa. Ini aku pikiran nih, ini apa yang diomongin Lele ya, kayak gitu kan. Hari itu sampai ada asisten aku, karena ada dari keluarganya dia ya, bisa membaca atau apa, dan dia bisa memijit. Nah aku coba, ini kok berat banget ya, di sini berat sekali. Nah terus dipijit sama dia ya. Nah terus aku tanya, Ma ini gua ada yang nempel atau apa nih? Nah dia ngomong, enggak kok bang, enggak bang. Nah ini enggaknya dia ini kadang-kadang bukan ekspresi yang serius soalnya kan, jadi kayak dia menutupin biar gua nggak takut atau apa kayak gitu. Tapi terus terang seharian tuh syuting sangat berat sekali. Padahal adegan hari itu yang simple banget, hanya orang keluar dari gerbang ini, adegan dalam mobil masuk gerbang kompleks, simple, nggak ada teknik yang sangat ini. Tapi kok hari itu ngejalanin syutingnya sangat kayak berat banget. Semua orang asik, gua yang sendiri diem kayak gitu. Nah kembali lagi nih, wah ini jangan-jangan bener Lele bilang nih, saat kita tanya terlalu masuk ke psikis atau ke alam pikirannya dia, malah bukan dia yang menjawab, bisa aja si sosok itu kayak gitu. Nah terus ada yang bilang kan bisa diikutin atau apa. Nah ini yang membuat aku jadi takut juga nih, sempet takut nih ke Jody atau apa gitu. Ini kita ada yang pawangin gak ya, jangan sampai nih syuting ini ngikut nih. Kan kita syuting di Anyer ya, di Tanjung Lesung, ini nanti ikut gimana nih Claresta, aku bilang kayak gitu, karena aku takutnya masuk ke Claresta kayak gitu loh. Yang kekhawatiran, wah ya bukan apa-apa kan, jadi syuting jadi akan tidak berjalan dengan baik kayak gitu loh. Nggak kebayang aja. Nah sempet juga akhirnya kayak semua ada gangguan. Ini nggak tahu ya apakah benar alam atau apa kayak gitu loh. Jadi kayak aku bawa ini ke arah pesisir sebenarnya menghindarin hujan. Tapi kenapa hari itu tiap hari hujan terus? Rasanya tuh kayak ada yang nggak ikhlas untuk ini difilmkan kayak gitu loh. Ya akhirnya kayak menganalisa, ini apa-apa, jangan-jangan si tokoh ini. Karena ada statement waktu pas ketemu sama Mariam tuh dia bilang, butuh aku di sana enggak? Karena dia takut sosok ini akan bisa datang ke lokasi syuting atau apa gitu loh. Wah ini malah pengalaman yang biasanya bikin horor nggak ada gini-gininya kok jadi ini double ya, mau bikin horor tapi membuatnya juga jadi horor juga beneran kayak gitu loh. Nah itu pengalaman yang beda dengan saat aku membuat horor yang lain kayak gitu ya. Nah sampai di lokasi syuting ya kejadian-kejadian yang aneh-aneh itu ya bukan yang dalam arti fisik ya, tapi ada banyak sekali gangguan kayak gitu. Kita mau bergerak aja kayaknya semua lambat sekali syuting ini. Padahal sebenarnya energi teman-teman sangat semangat kayak gitu. Tapi kayak apa ya, itu tadi kayak yang aku ceritain bahwa saat pulang dari interview dia tuh besok ngelakuin aktivitas kayak males, mager gitu. Mau jalan ke sana aja, mau ngasih tahu hanya berapa langkah kayak enggak deh kayak gitu. Itu sih. Halo, assalamualaikum. Saya Lele Laila. Saya penulis skenario film Mariam. Aku inget banget Jody datang dengan, Le udah pernah lihat konten ini belum gitu. Terus dia kasih lihat konten dari podcastnya Lentera Malam waktu itu.
tentang Mbak Maryam ini, Maryam belenggu jin kafir gitu. Terus aku bilang sama Jody, coba ya aku pelajarin dulu gitu. Berapa hari aku pelajarin, aku ingat banget aku dengerin tuh podcastnya ya kan, dengerin podcastnya sampai kayak kadang-kadang kan aku sama suamiku tuh udah biasa ya kalau aku lagi mempelajari materi tuh dia udah biasa gitu dengerin kayak ada cerita horor di samping tempat tidur nih udah biasa. Tapi kali ini tuh dia kayak itu apa sih gitu kan, terus sampai dia minta berhenti kayak berhenti dulu, jangan malam-malam deh dengerinnya gitu. Maksudnya kayaknya better yang ini didengerinnya siang aja deh gitu. Terus aku tuh inget kita tuh ketakutan karena dari podcastnya aja tuh kita berasa banget bahwa apa yang diceritakan Mbak Maryam ini berbeda dan sesuatu yang sifatnya bukan cuma nyata tapi ada hal yang ingin dia ungkapkan. Rasa lelahnya tuh berasa sekali gitu ketika dia menceritakan si podcast itu. Sampai akhirnya aku datang ke Jody dan kawan-kawan, aku bilang kalau misalnya oke, bismillah yuk kita jalan Maryam ini, tapi boleh nggak aku ketemu dulu sama beliau gitu. Terus aku ketemu dulu sama Maryam. Aku inget waktu itu lagi bulan puasa, kayaknya bulan puasa tahun lalu ketemu pas bulan puasa. Itu tuh sebenarnya kita beruntung banget sih ketemunya bulan puasa. Jadi kita baru tahu kenyataan. Jadi pas kita ketemu pas di ruangan ini, pas itu di tengah-tengah bulan puasa kayaknya tuh kayak udah menjelang lebaran deh, aku lupa udah menjelang lebaran. Terus kita ketemu tuh aku, Mbak Maryam, terus ada satu tim aku, Ryan namanya, terus habis itu satunya lagi Mbak Ridla gitu kan dari produser. Terus kita ngobrol, itu tuh hari itu panas banget sampai kayak Ridla sama Ica tuh ngutak-ngatik AC ya, kalau nggak salah ngutak-ngatik AC. Enggak kok, ini AC-nya tuh bener-bener aja gitu. Terus tadi bener kok dan gak berasa ini. Terus Mbak Maryam tuh cuman diem. Terus aku cuma berdoa doang. Maksudnya ada banyak bacaan lah yang habis itu aku baca saat itu gitu. Tapi kan aku bilang tapi kayaknya nggak ada apa-apa kok gitu. Maksudnya aku bilang kayak ya udah kita jalan aja, nggak ada apa-apa. Ini mungkin cuma emang kita lagi berasa, maksudnya tetap positive thinking ya gitu, bahwa ini mungkin kita lagi berasa panas saja gitu. Terus Mbak Maryam ngomong kayak ya nggak nggak ada apa-apa karena ini bulan puasa. Jadi satu fun fact-nya itu Mbak Maryam tuh kan selama hidupnya selalu selalu berada di sekitar sosok itu gitu, jin itu. Sampai sekarang aku agak terlalu riskan sebenarnya menyebutkan namanya gitu. Jadi kayak kita sebut aja sosok itu gitu, jangan disebutin sama sekali. Akhirnya di sosok jin itu, nah salah satu fun fact-nya adalah 1 bulan di mana dia bisa agak terbebas dari jin itu adalah ketika bulan puasa gitu. Jadi makanya aku nggak berasa terlalu apa-apa. Nah tapi kan Mbak Maryam tuh punya, kan pas selama cerita gitu, beliau kemudian memberikan ya tulisan tangan kisah-kisahnya dia dan termasuk surat yang dikasih sama jin tersebut ke dia gitu. Terus suratnya dalam bentuk bahasa Arab gitu dan ada beberapa tulisan tangannya gitu. Nah, yang tulisan tangannya dia itu dan tulisan tangan ibunya, bukan cuma tulisan tangan beliau tapi tulisan tangan ibunya. Jadi ibunya menceritakan apa saja yang beliau alamin sejak Maryam masih kecil gitu. Ditulis dalam tulisan tangan di buku tulis gitu, buku tulis. Terus aku kasih lah ke tim aku bilang sama Ryan, tapi selesainnya kalau bisa pas bulan puasa ya. Maksudnya kan itu bulan puasa udah mau mepet ke lebaran ya. Jadi kayak kalau bisa lo selesain semua tulisan ini ditulis ulang, maksud aku ditulis ulang biar kita punya datanya. Dan yang lainnya dan difoto-fotoin gitu. Nah, tapi karena abis itu mau mepet lebaran, terus dia baru ngelakuin itu pas setelah lebaran. Jadi kayak bulan puasa udah selesai gitu. Itu tuh ini salah satu fun fact paling lucu. Terus dia bilang kayak, Mbak ini kok error ya Mbak gitu. Terus kayak, kan gue udah bilang pas bulan puasa, kenapa lo baru sekarang gitu. Kayak kan soalnya Mbak Maryam bilang kalau misalnya, tapi itu wallahu alam ya. Cuman waktu itu salah satu kejadian yang lucunya. Ada banyak sebenarnya. Jadi kayak kita ngumpulin semua data-data itu dari Mbak Maryam. Bahkan dari cerita ibunya gitu. Walaupun aku tidak pernah bertemu sama ibu kandungnya, tapi kita berkenalan sama ibunya lewat buku tulis yang dia tulis. Kisah-kisah Maryam ini ditulis dalam bentuk tangan sama ibunya gitu. Jadi kayak waktu itu sih kisahnya sangat, buat aku kayak aku mungkin sudah berkenalan sama banyak kisah menyeramkan di hidup saya, tapi kali ini tuh ada rasanya hal yang berbeda gitu. Kayak aku seperti menyelami bagaimana kehidupan bukan cuma seorang perempuan, tapi seorang anak perempuan yang gak punya pilihan dari kecil gitu. Bahwa kayak
jin ini tuh selalu ngikutin dia dari dia nggak ngerti apa-apa sampai akhirnya dia mengerti bahwa ini adalah sosok yang seharusnya tidak mengikuti dia gitu. Jadi kayak itu salah satu menarik ya. Dan setelah itu tuh kita ketemu lagi pas sama Bang Kinoy waktu itu ya kan. Bang Kinoy, aku cerita sama Bang Kinoy, kita ketemu lagi tapi kan bulan puasa udah selesai ya. Jadi kayak wah ini kita agak harus hati-hati nih gitu. Tapi aku kayak ya udahlah tetap positive thinking. Terus 2 jam lebih kita nggak kerasa ngobrol sama Mbak Mariam. Dia cerita dari masih kecil ya dia sampai kemudian sudah beranjak dewasa sampai sekarang gitu. Selama cerita tuh satu titik yang aku tuh nggak bisa melihat hantu dan jin atau apapun itu dan tidak mau sebenarnya. Tapi kayak mungkin kayak menulis film horor kan lama-lama akhirnya kamu terbiasa sama energinya ya gitu. Satu titik yang waktu itu tuh ternyata bukan cuma dihindarin sama Bang Kinoy tapi juga dihindarin sama aku adalah di belakangnya Mbak Mariam gitu. Jadi kayak mungkin nanti kalau kalian interview Mbak Mariam jangan fokus sama titik di belakangnya dia aja gitu. Jadi kayak karena kayak entah kenapa kayak titik di belakang dia, mungkin ada yang pernah interview beliau, kayak titik di belakang dia tuh agak lumayan bikin kita lelah ketika kita terus-terusan kayak ini ada apa sih gitu. Dan waktu itu Bu Shalu tuh produser juga kayak bilang kayak jangan diliatin ke sana Le gitu. Jadi kayak dia ngingetin, iya nggak diliatin kok Bu gitu. Jadi kayak kita walau alam itu percaya nggak percaya sama bentuk, maksudnya jin itu kan itu rahasia ilahi juga kan, maksudnya dia kan salah satu bagian dari makhluk Tuhan gitu. Dan kadangkala aku nggak mau terlalu ikut campur lah sama itu gitu, karena yang aku ceritakan adalah bagaimana ceritanya Mbak Mariam di dalam hidupnya gitu. Nah tapi kan aku sempat dikasih surat dari jinnya. Surat itu dalam bahasa Arab gundul loh, bukan Arab biasa, jadi Arabnya tuh Arab gundul. Dan waktu diarti, jadi aku minta bapakku ngartiin. Karena sebenarnya waktu pas diposting di podcast itu sempat ada netizen ngartiin, tapi kan aku pengen bapakku ngartiin dong gitu. Terus minta sama Abi, assalamualaikum, minta tolong diartiin ini gitu. Terus bapakku bilang, "Nih lagi nulis ini." "Iya, lagi nulis ini," gitu. "Hati-hati ya Teh," gitu. Dia ngomong gitu, "Jangan, ini siapa?" gitu. Maksudnya ceritanya siapa? Terus aku ceritain. Maksudnya dia bilang ini ceritanya baik untuk diceritakan. Terus semoga orang banyak hikmahnya ketika menceritakan itu, tapi hati-hati saja, maksudnya jangan lupa banyak baca doa, terus habis itu wudu kalau mau nulis gitu. Jadi kayak udah lama dia gak ngasih ujangan sama gue nulis horor ya. Jadi kayak akhirnya dia ngasih ujangan lagi nih, jangan lupa wudu pas nulisnya gitu. Jadi kayak oke gitu aku lakuin. Terus tapi bapakku bilang minta tolong ke adekku yang masih kecil, dia bilang ada beberapa part Abi nggak paham gitu karena bahasanya puitis sekali, ini bahasa Arab yang sangat puitis gitu, yang udah beda nih grade ya gitu. Kayak kata beliau aja kayak ini udah beda grade ya Abi kok ini ya ragu-ragu sama artinya gitu. Sampai akhirnya aku tuh sama adekku minta tolong sama temen adekku yang lagi kuliah sastra di Mesir gitu. Jadi kayak kita sampai minta sama yang kuliah sastra di Mesir, dan yang si kuliah sastra itu sampai dia ngartiin, terus dia mastiin lagi sama dosennya itu, dan dosennya ngomong ini siapa yang nulis gitu, siapa yang nulis bahasa ini gitu. Kenapa sangat beda banget sama tatanan kata-kata itu berbeda sekali gitu, bukan tatanan kata manusia pada umumnya, dia bilang gitu, bukan tatanan kata manusia pada umumnya gitu. Walaupun kita nggak menceritakan ya ini tulis sama jin gitu kan, dan bahkan ada banyak kan sama aja bahasa Arab kan agak berbeda sama kayak misalnya ada beberapa tambahan kata-katanya yang terlalu kiasan sekali gitu. Dan pas aku baca kayak artinya tuh dalam sekali loh, arti kita masih ada. Mungkin nanti juga teman-teman bisa lihat si suratnya itu, karena surat itu tuh aku percaya nggak percaya, dan sampai akhirnya di titik kayak oke, kita mempercayai apa yang dialamin ini karena kok bisa tiba-tiba ada surat itu selalu antah berantah di kehidupannya Mbak Mariam gitu. Kayak mempelajari Mbak Mariam juga kayaknya tidak ke arah sana untuk dia kemudian menuliskan sendiri gitu, atau salah satu keluarga yang menuliskan sendiri, karena bahkan bapakku sama adikku aja harus kayak minta tolong orang lain untuk mengartikan itu gitu. Jadi kayak ada banyak hal-hal menarik yang kita temukan selama perjalanan menulis ini sih. Halo, saya Clarissa Taufan, berperan sebagai Mariam. Aku pertama dengar cerita Mariam dari Kak Ica itu 1 tahun sebelum proses reading, dan aku sangat percaya dengan ceritanya karena kebetulan pada masa itu aku cukup relate, walaupun nggak separah yang dialami Mariam ya, karena emang aku beberapa kali setiap ke Bali selalu melakukan pembersihan lukat,
Dan emang di masa itu seminggu sebelumnya Kak Ica menceritakan soal cerita Maryam ini, emang saat itu Bu Jero bilang ke aku ada sosok yang ikut sama Clares nih, dan nggak enak ya. Dan emang sosoknya mungkin berbeda yang dimaksud sama Ibu Jero, tapi ada garis merah yang sama, yaitu posesifnya sosok ini dalam melindungi perempuan yang dia suka atau dia sayang. Waktu itu aku sempat bilang kok ke Kak Ica, ke Kak Jody gitu, kok aku rada berat di sininya, emang ada vibes-nya beda gitu. Walaupun aku setelahnya ternyata setelah aku bilang ke Kak Ica dan Kak Jody dan orang di kantor waktu itu, semua bilang kok aku rada nyut-nyut ya di sini, kayak berat banget di badan. Dan setelah itu baru diceritain bahwa ternyata pas pertama kali kamar yang ke kantor ada yang tiba-tiba sekantor panas lah, seruangan panas, yang tiba-tiba Bang Kinoy besoknya sakit lah, segala macam. Ya tapi maksudnya yang bikin aku tetap berteguh, nggak apa-apa, ayo kerjain, karena Maryam sendiri bilang ke aku kalau nggak apa-apa Kakak Clares, insya Allah aman kok selama proses syutingnya. Malah Maryam waktu itu cukup concern dengan siapa yang akan memerankan sosok tersebut. Iya, deg-degan juga sih dari persiapan sampai proses syutingnya, apalagi syutingnya juga waktu itu bukan di Jakarta atau di mana, kita benar-benar di Tanjung Lesung, di ujung provinsi Banten yang jauh dari mana-mana, dan emang setnya beneran di hutan. Sebenarnya kalau selama syuting kayak misalnya di set atau di penginapan, aku merasa aman, tapi ada satu scene yang ada di teaser deh kayaknya, scene yang aku pulang masuk ke rumah terus aku marah-marah. Itu aku nggak tahu kenapa kok bisa semarah itu meledak banget sih, jujur aku marah dari dalam banget sampai sesudahnya tuh, sampai suaraku, tenggorokan aku sakit dan lain-lain. Tapi emosi yang aku rasain tuh bener-bener marah, semarah-marahnya. Dan aku nggak, di situ dihabisin itu aku bertuah, oh semarah ini ya sebenarnya dalamnya Maryam gitu. Karena nggak, selama ini memendam rasa marah, rasa kecewa juga pastinya ketika ada orang baik di sekitarnya dia yang disakiti dan lain-lain. Tapi selama ini cuma bisa memendam gitu. Tapi ketika di scene itu akhirnya keluar, itu jujur fisik maupun mental aku capek sih. Ada scene yang aku pas segala macam gini-gini, itu sebenarnya nggak di plan. Tapi pas ketika action di scene itu, aku ngerasain ada marah yang gede banget di dalam diri Maryam terhadap apapun yang ada di environment-nya Maryam. Nah, Kak, kalau dari Kak Maryam sendiri, sebelum atau proses syuting itu berlangsung, ada gak kejadian yang janggal dialami sama Kak Maryam atau disaksin sama Kak Maryam? Kalau misalnya pas proses syuting itu kan aku nggak hadir ya, cuma aku inget banget sebelum syuting film itu berlangsung, produsernya itu nanya dulu ke aku kan diundang ya ke kantornya kan, minta izin ke aku boleh nggak. Terus yang aku khawatirkan gini, Kak, lebih baik syutingnya di bulan puasa aja. Nah akhirnya kan di bulan puasa tuh proses syutingnya tuh ya kan. Nah setelah itu aku masih ada kejanggalan gitu, kayak bukan kejanggalan karena bakalan terjadi di aktornya yang meranin aku, bukan, tapi aku ngerasa kayak yang meranin jadi dia gimana ya, yang aku pertanyakan itu. Terus tapi produser itu selalu bilang sama aku, bismillah ya Kak, biar nggak kenapa-napa kan. Waktu itu juga proses syutingnya kalau nggak salah di pesisir pantai ya. Iya. Nah, aku kan bilang terus ke pihak PH-nya itu,
Kak, aku khawatir deh di sana nggak kenapa-napa kan. Terus akhirnya dijawab tuh, tenang aja Kak, udah dihadirin 2 ustadz ya Kak Raffi ya. Itu akhirnya sempet tenang tuh. Cuma tiba-tiba dapet bisikan hari-hari selanjutnya gitu. Bisikannya tuh bener-bener kedengeran banget di kedua telinga aku ngomong, yang peranin aku jelek banget ya. Tuh langsung kayak dek, ini nih yang aku khawatirin gitu, yang meranin jadi dia gitu. Nah aku coba make sure kan, Kak ini nggak apa-apa kan yang meranin jadi ini kan? Oh nggak apa-apa Kak, tenang aja. Dan ternyata setelah syuting itu berlangsung, ada kejadian Kak yang nggak aku tahu. Iya. Dan aku sampai sekarang pun kayak pengen tahu gitu kejadian apa aja gitu yang terjadi di sana. Alhamdulillahnya tuh Kak, proses syuting filmnya itu di bulan puasa kan. Setelah lepas bulan puasa itu aku ngerasa jadi nggak aman. Karena kan aku pernah bilang kan ke kakak kan, kalau setiap bulan puasa itu aku merasa aman. Setelah bulan puasa itu kayak semakin menjadi-jadi gitu, kayak aku terus-terusan dimimpiin sama si ini gitu. Kok mimpinya kok sama gitu, kayak kok dia lagi gitu, tapi di beda-beda tempat di dalam mimpi itu. Nah si itu bilang ke aku, kamu setia kan sama aku, kamu mau ikut aku nggak? Aku bakalan bisa menjamin loh kehidupan kamu. Dan selalu kata-kata itu yang di dalam mimpi aku itu. Lagi-lagi aku bangun malam, aku nggak bisa tidur sampai pagi, dan itu terus berlangsung Kak sampai detik ini. Oke. Belum lama ini Kak ya, sebelum preskon, kan aku kan diundang tuh sama PH untuk promosi film ya kan. Diceritain tuh satu-satu tuh apa aja pengalaman dari sutradaranya, aktor-aktornya gitu, produsernya. Nah di PH itu kedatangan tuh Kak yang ngelukis itu. Oh ada pelukis. Sosok gaib ya. Sosok itu. Okay. Cuma pas sudah selesai dia ngelukis, aku ngerasa kayak emang pada dasarnya tuh dia itu manipulatif. Jadi kayak suka berubah-ubah. Tapi pas aku ngeliat lukisan pertama itu kayaknya kok nggak merujuk ke dia. Tapi Kak Claressa Taufan yang meranin aku itu kayak, ini yang ada di proses syuting loh, kata dia gitu, seingat aku. Nah udah kayak gitu Kak, pas preskonnya itu kita kedatangan itu Kak, pelukis yang kedua nih. Iya. Nah kita udah ngomong ya Kak ya, sebelum preskon itu perkenalan gitulah, kayak ini aku ini, aku Mariam kayak gitu. Oh nanti aku yang ngelukis ya. Nah aku nggak expect kalau misalnya dia bakalan ngelukis sedetail itu. Oh berarti lukisan ini detail nih yang kedua ini? Detail banget. Okay. Dan kan jadi tuh dia menggambar kayak 2 entitas. Padahal itu bukan 2 entitas. Jadi satu sosok yang sama tapi dengan 2 karakter yang berbeda. Kata menurut pelukisnya ini, dia nggak bisa menggambar secara dari dagu ke atas, soalnya kan camar, dia bilang. Nah jadi kayak sekilas aja gitu yang dia lukis. Okay. Tapi memang karakter si ini di dalam mimpi aku tuh emang seperti yang dia lukis. Boleh lihat gak lukisannya? Nah ini baru pertama kali nih suami aku ngeliat. Oke. Sebelumnya nggak aku unjukin. Oh nggak diunjukin ini? Nggak unjukin. Berarti di sini nih? Suami aku nggak main Instagram juga. Oke. Oh udah ada di lo nih? Oke. Ini aku pegang ya? Iya. Nah ini sosoknya Kak Mariam? Iya itu. Boleh dijelaskan ini sosoknya apa aja nih? Itu iya benar, kan ada 2 ya. Iya jadi tuh kan aku pikir bahkan penulisnya itu nanya, Mbak Laila, itu 2 entitas. Terus Pak Kinoy nanya, itu 2 entitas.
ternyata dijelasin sama pelukisnya itu dia satu entitas tapi dengan karakter 2. Jadi yang itu pas belum meneror orang, nah itu pas dia meneror orang. Yang di sebelah kanan. Iya. Dan yang sebelah kanan itu percis sama apa yang di dalam mimpi aku. Ini Mas, mau lihat? Bang Haji kan pas banget nih, belum lihat. Gimana menurut Bang Haji ketika ngeliat ini? Iya sih, nggak kebayang aja. Yang dalam industri itu begini. Sosok yang selama ini. Sosok yang selama ini. Mengikat Kak Maryam ya? Mengikat Kak Maryam ya. Ini Bang, aku mau nambahin yang aku ingat ya kan. Tangannya itu hampir sama yang kayak di poster, cuma bedanya tangan yang aslinya itu bener-bener gede banget. Aslinya itu besar? Besar banget. Yang kata dia narik sejadah aku pas sholat malam. Emang tangannya kayak gini, kukunya panjang-panjang. Dan memang kata pelukis itu sama dengan apa yang aku rasain. Dia tuh karakternya tuh kayak orang Timur Tengah, tinggi, bener-bener tinggi. Besar ya? Besar, cuma pengen lihat ke wajahnya nggak bisa. Tapi wajahnya itu ada di dalam pikiran aku. Tapi pelukis itu nggak bisa masuk ke wajahnya dia yang asli. Apa karena memang sekuat itu? Iya, memang karakternya kuat. Makanya setelah preskon tuh pelukisnya itu bilang minta maaf ya, soalnya sebelum ngelukis tuh memang saya mancing. Dia bilang, saya mancing supaya yang di dalam diri kamu itu ada amarah. Biar bisa menunjukkan karakter aslinya tuh kayak gimana, dia bilang gitu. Makanya dia bisa ngelukis, dia bilang. Soalnya harus dipancing dulu. Harus dipancing dulu. Ya, wow. Energinya besar lah ya. Iya, kata yang si itu pelukisnya. Besar banget energinya. Nah, mungkin gue ingetin sekali lagi buat pasukan Lentera Malam atau teman-teman yang lagi nonton bahwa kisahnya Maryam ini akan diangkat ke film layar lebar yang akan tayang di tanggal 18 September 2025. Yang posternya itu kayak gini nih guys. Ini posternya udah keren banget nih. Dan trailernya juga udah tayang juga ya. Jadi teman-teman sebelum menyaksikan juga bisa nonton trailernya. Kak Maryam, terima kasih udah sekali lagi udah datang ke Lentera Malam. Iya. Sehat-sehat selalu. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke teman-teman mengenai keadaan Kak Maryam sekarang. Nggak bisa pesen-pesen banyak sih Bang. Cuma pengen ngasih tahu ke kalian kalau misalnya emang ada yang ngalamin hal serupa itu jangan diem. Kalian harus cerita, harus lebih aware terhadap diri kalian. Plus kalian nggak boleh mendam aja. Udah gitu doang. Oke. Bang Haji ada yang mau disampaikan Bang Haji? Udah sih gitu aja. Udah itu sama aja. Maryam, ya. Paling sehat terus ya. Ya sehat-sehat selalu ya. Untuk Kak Maryam ya. Dijaga Kak Maryamnya ya. Oke. Ya. Sekali lagi terima kasih. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Kak Maryam izin pamit. Bye. 18 September 2025. Berhenti! Nama saya Maryam. Hari ini saya ingin berbagi cerita kisah hidup saya. Jangan ganggu hidup saya! Selama ini saya berdampingan dengan sosok Raja Jin yang katanya mencintai saya. Suka memberikan puisi yang tidak saya mengerti bahasanya. Dia selalu mengikutiku kemanapun aku pergi. Bahkan ketika aku bertemu dengan seseorang, dia membuat seseorang itu pergi selamanya. Dia membuat hidupku tidak tenang, gelisah. Kenapa kamu yang bahkan tidak nyaman. La ahad yuzawizu hazihil mar'ah. Saya tidak berani menyebut namanya karena dia pasti ada di belakang saya.